Selamat siang Mbak, perkenalkan saya Dr. Mina Setiawati dengan Mbak siapa? Tiara, Usianya berapa Mbak? 28. 28. Udah menikah belum? Belum. Belum ya? Saat ini udah bekerja? Iya, Pekerjaannya apa Mbak? saya karyawan dok. Karyawan ya. Sekarang tinggalnya di mana Mbak? Di Jakal. Di Jakarta. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya tuh sering nyeri dokter di sini. Oh, nyari di situ. Terus kalau nyeri sampai kembung, mual gitu dok. Oh, itu udah sejak kapan Mbak ngerasain kayak gitu? Udah lama dok, Udah lama. dari kapan ya? 2 tahunan yang lalu lah. Oh, udah 2 tahun. Iya. Sebelumnya udah pernah ini belum? Udah pernah diperiksain belum? Pernah dok, saya udah ke dokter umum, ke penyakit dalam juga, udah dikasih obat dari dokter-dokter itu, udah saya minum, tapi rasanya tetap sama. Oh, nggak ada sembuh gitu ya? Iya. Oh, oke. Itu biasanya kalau nyeri kayak gitu biasanya pencetusnya apa sih Mbak? Kayaknya ya dok ya, saya tuh ngerasa sakit perut, kadang juga apa-apalah pusing sampai leher kenceng tuh kalau kerjaan saya tuh lagi numpuk dok, gitu. Oh, gitu ya. Selain itu ada keluhan lain nggak? Mungkin berkeringat, berdebar-debar. Ada dokter, saya tuh sering berdebar-debar sama merasa takut kalau kerjaan saya nggak kelar. Oh, gitu. Soalnya bos saya galak. Galak banget ya? Iya. Selain itu ada keluhan lain nggak? Oh ini dok, nggak tahu ya kayaknya mulai 2 bulan yang lalu mens saya tuh jadi mundur, bahkan nggak mens itu pokoknya nggak teratur lah dok. Itu udah dari 2 bulan yang lalu? Iya. Biasanya lancar-lancar terus? Setiap bulan ada gitu? Saya rasa sih iya ya. Kalau tidurnya gimana Mbak? Ada kesulitan apa enggak? Iya dok, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Itu nggak bisa tidurnya itu sebelum tidur apa nanti tidur terus kebangun gitu? Saya sulit untuk memulai tidur. Oh gitu. Tadi malam tidur jam berapa Mbak? Jam 3-an kayaknya Jam dok 3 ya. ya? Saya nggak lihat jam tapi kayaknya udah dini hari dok. Terus bangunnya biasanya? Saya subuh. Subuh ya? Saya ke masjid dulu. Oke, sebentar ya Mbak berarti ya tidurnya. Berarti kalau siang suka tidur nggak? Jangan saya kerja dok, masa Oh iya tidur. benar. Biasanya kalau aktivitas sehari-harinya selain kerja ngapain Mbak? Saya bersih-bersih rumah aja sih. Bersih-bersih rumah. Oh tadi itu kalau misalnya apa sakit perut itu tuh berarti kalau misalnya pekerjaannya masih banyak gitu ya? Iya bener dong. Nah biasanya kalau membaiknya itu pas ngapain Mbak? Membaiknya itu ya dok ya, kalau saya ingat-ingat sih pas kerjaan saya udah kelar, udah beres, kalau bos saya nggak WA lagi. Oh itu membaik ya. Iya. Kemudian Mbak, sekarang Mbak tahu nggak ini di mana? Di Poli. Di Poli ya. Iya. Tadi datang ke sini sendirian atau? Iya saya sendirian dong. Sendirian. Tadi naik apa Mbak? Naik motor saya dong. Naik motor ya. Oke. Sekarang tahu nggak jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Jam 3 ya dok ya? Mbak merasa sering ketakutan gitu nggak? Ketakutan sih kalau kerjaan nggak kelar aja sih dok. Kelar gitu ya. gitu. Kalau bisikan gitu atau mencium-cium bau yang aneh, terus melihat bayangan-bayangan yang lewat gitu ada nggak? Nggak ada ya dok ya, serasa saya ya. Kalau misalnya nih dulu banget sebelum ini udah pernah ngalamin ini belum? Kayak keluhan nyeri itu? Nggak ada ya? Ini baru 2 tahun ini lah dok pokoknya. Kalau ada trauma, jatuh gitu atau? Saya jatuh sih pernah ya dok, tapi kayaknya kepalanya nggak kenapa-kenapa. Jatuh dari mana Mbak? Dari kursi. Oh dari kursi doang. Kalau di keluarganya ada yang punya penyakit yang sama apa enggak? Enggak, ada dok. Siapa? Adik saya. Sakit apa tuh? Punya mah. Oh punya mah. Iya, cuman dia kan saya tanya, kamu minum apa kalau sakit perutnya? Minum ini, terus dia hilang sakitnya. Kalau saya kok enggak ya dok ya? Oh gitu. Oke. Selain adiknya di keluarga ada yang punya hipertensi, diabetes gitu ada nggak? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Iya. Biasanya Mbak suka bersosialisasi sama temen-temen apa enggak? Gitu. Oh jarang ya. Kalau bermain-main gitu nggak pernah juga? Kan saya kerjanya banyak ya dok ya, jadi nggak punya waktu ya dok buat ngobrol. Sedih saya. Biasanya kalau sedih ceritanya ke siapa Mbak? Nggak ada dok, saya diem aja. Ya. Oke baik.
Kalau misalnya itu di kehidupan sehari-hari sering nggak sih Mbak kayak merokok, minum alkohol gitu, atau menggunakan zat-zat yang lain, obat-obatan? Saya ngerokok enggak, minum enggak. Kalau riwayat obat-obatan apalagi ya dok, enggak ada. Oh, oke. Mbak sadar nggak sih kesini karena sakitnya apa gitu? Dirujuk sih dok. Dirujuk. Iya, dari penyakit dalam suruh kesini. Suruh kesini. Karena apa? Nggak tahu saya tuh. Nggak tahu ya. Baik Mbak, setelah saya melakukan pemeriksaan dan anamnesis juga, saya izin merangkum ya. Tadi Mbak datang ke sini karena sering nyeri ulu hati, terus nyerinya itu kambuh-kambuhan. Mbak juga udah pernah periksa ke dokter penyakit dalam, ke dokter umum, terus juga kadang tuh sembuh, kadang enggak karena faktornya itu pekerjaan tadi ya. Kalau pekerjaannya lagi numpuk, sering kambuh, kadang pusing juga, berdebar-debar, keringetan. Kalau misalnya pekerjaannya udah selesai, itu keadaannya membaik ya Mbak. Terus dulu juga belum pernah mengalami hal yang sama. Kemudian di keluarganya itu adiknya ada yang punya penyakit MA, tapi kalau minum obat itu membaik gitu ya. Mbak itu juga jarang bergaul dengan teman-temannya karena faktor pekerjaannya sangat banyak gitu ya Mbak. Oke. Setelah saya melakukan pemeriksaan dan anamnesis, saya menduga bahwa Mbak itu memiliki penyakit yang namanya gangguan somatisasi. Jadi gangguannya itu seperti apa yang Mbak alami saat ini. Kemudian untuk diagnosis bandingnya juga itu bisa karena gangguan depresi minor. Gitu dok. Iya. Kemudian setelah ini saya akan memberikan beberapa obat yang bisa menghilangkan rasa sakitnya gitu. Kemudian Mbak bisa kontrol kembali sekitar 2 mingguan. Nanti saya akan rujuk ke psikolog untuk Mbak mungkin di sana bisa cerita tentang masalah pekerjaannya, biar keadaan Mbak juga lebih tenang, lebih plong gitu lah kalau setelah cerita gitu. Oh gitu. Oh, siap dok, siap. Terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Sama-sama dokter. Izin melaporkan dokter, untuk pasien tanpa perempuan dengan berusia 28 tahun, kesan sesuai dengan usia, rawat dirinya baik. Keadaan umumnya kosmetis, kesan gizinya cukup, pasien terlihat normoaktif, pasien kooperatif dalam pemeriksaan, orientasi pasien juga baik, afek pasien luas, kemudian untuk isi pikirnya tidak ada waham, progresi pikirnya koheren, relevan, untuk persepsinya tidak ada halusinasi maupun ilusi, hubungan jiwanya mudah, perhatiannya mudah ditarik dan mudah dicantum, untuk insight-nya 4, kemudian untuk memorinya jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjangnya baik. Kemudian untuk diagnosis multiaksialnya yang pertama adalah aksis 1 dengan gangguan somatisasi dengan diagnosis banding gangguan cemas. Kemudian untuk aksis 2 tidak ada, aksis 3 juga tidak ada. Untuk aksis 4-nya faktor pekerjaan, untuk aksis 5-nya GAF 90-81. Kemudian pada pasien akan saya berikan tata laksananya, yaitu yang pertama adalah alprazolam 0,5 mg per hari, kemudian juga ada fluoxetine 20 mg per hari.